Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini adalah makna cinta dan belas kasihan yang mendalam dengan orang lain. Tidak hanya untuk melayani, tetapi menjadi pelayan sampai menjadi budak, sampai menyangkal nyawanya sendiri untuk membela tuannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pagi hari ini, Selasa 25 Juli 2023. Marilah kita awali permenungan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat dan anugerah yang melimpah dalam hidup kami yang boleh kami terima. Hari ini kami diingatkan untuk menjadi pelayan satu sama lain, sehingga tidak ada perpecahan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, mohon rahmat kesembuhan secara total untuk segala sakit dan penyakit yang saat ini sedang diderita oleh Ibu Maria Ratna. Kiranya melalui jamahan tangan-Mu yang kudus, Engkau memulihkan Ibu Maria Ratna, dan Engkau memberi dia kesehatan jasmani dan rohani. Berilah juga perlindungan ke dalam keluarga Ibu Maria Ratna, agar keluarganya selalu hidup rukun dan damai, dan dijauhkan dari segala macam kebencian dan percecokan dalam keluarganya. Kami juga berdoa mohon kedamaian dan sukacita bagi keluarga Ibu Maria Magdalena yang mungkin saat ini sedang dirundung masalah. Kiranya Engkau sendiri menjadi pendamai bagi mereka dan selalu menyelimuti hati dan pikiran mereka dengan roh kedamaian dan sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Ia adalah salah satu dari 12 murid Yesus dan saudara dari Yohanes. Yakobus dan Yohanes dipanggil Yesus untuk mengikutinya sewaktu mereka sedang memasang jala di Danau Genesaret untuk menangkap ikan. Yakobus kemudian menjadi martir di Yerusalem, dan kemudian pada abad pertengahan makamnya dipindahkan oleh tentara salib ke Spanyol. Karena alasan ini, maka Yakobus menjadi pelindung Spanyol. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Santo Paulus menggarisbawahi realitas kehidupan manusia, yaitu realitas manusia yang membawa hidup dan mati, yang membawa terang dan kegelapan. Manusia itu kompleks, namun manusia itu juga sulit untuk memahami diri sendiri. Terkadang kita adalah yang terbaik bagi diri kita sendiri, namun di lain waktu kita adalah yang terburuk dari diri kita sendiri. Tetapi Paulus ingin menunjukkan bahwa kita membawa yang terbaik dari diri kita dalam bejana tanah liat, yaitu kita membawanya bercampur dengan yang terburuk dari diri kita sendiri. Kekuatan Tuhan, Roh Tuhan disadari meskipun dengan kelemahan kita, karena dalam kelemahanlah Tuhan menunjukkan semua kekuatannya. Di dalam kelemahan salib, di dalam darah para martir yang tertumpah, di mana Tuhan menunjukkan semua kekuatannya. Kekuatan pelayanan Paulus dekat dengan Tuhan yang bangkit, berasal dari Allah sendiri, dan bukan berasal dari dirinya sendiri. Paulus mengakui kekuatan khotbahnya dalam pesan yang dia sampaikan berasal dari Tuhan. Segala sesuatu tentang Paulus adalah cerminan dan pesan dari orang yang bangkit, yang menjadikannya saksi dan rasul keselamatan. Iman Paulus kepada Yesus adalah seperti suatu mesin baginya untuk memberikan kesaksian dan hidupnya bagi banyak orang, dan semuanya agar kemuliaan Tuhan dan kasih karunia-Nya dapat dinyatakan. Sebuah panggilan kekudusan di mana kita semua dipanggil sebagai murid dan pengikut Yesus yang telah menerima anugerah keselamatannya, terlepas dari kerapuhan kita seperti dalam nyanyian Maria, dan dengan kerendahan hatinya sendiri Tuhan melakukan keajaiban bagi kita. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia Allah,
bukan untuk kebesaran pribadi, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada saudara dan saudari kita, menjadi yang pertama di dalam kerajaannya, berarti menjadi pelayannya. Ajaran yang paling utama dalam Injil hari ini adalah ketika Ibu Zebedeus meminta posisi terhormat untuk anak-anaknya untuk duduk di kerajaannya. Namun, Yesus membuatnya sangat jelas bagi semua orang, terutama para pengikutnya, yang harus minum dari cawan yang sama. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini adalah makna cinta dan belas kasihan yang mendalam dengan orang lain. Tidak hanya untuk melayani, tetapi menjadi pelayan sampai menjadi budak, sampai menyangkal nyawanya sendiri untuk membela tuannya. Radikalisme Yesuslah yang dipahami dan diberitakan para rasul sejak awal. Sebuah radikalisme berpusat pada teladan Yesus. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus adalah teladan yang harus diikuti. Khotbah dan hidupnya adalah pedoman yang dikhususkan oleh para rasul dan yang membawa banyak orang ke kemartiran. Yakobus mengetuk hati nurani kita hari ini untuk memperbaharui keberanian untuk mengikutinya dalam hidup kita. Tidak ada otoritas yang dapat mengalihkan kita dari realitas keberadaan Kristiani kita, dari identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan dari tujuan pelayanan kita kepada komunitas umat manusia yang adalah saudara kita di dalam Tuhan. Itulah skala kesetiaan yang Allah pertimbangkan untuk merangkul kita di dalam kerajaannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.